Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat tholabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini dalam surat Al-Anbiya ayat 78-79. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaimana id yahkumani fil harsi id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat thair wa kunna fa'ilin, yang artinya ingatlah kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman pada waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka kami berikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Lalu kami berikan kepada masing-masing dari mereka hikmah dan ilmu. Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Nabi Dawud. Kamilah yang melakukannya atas usaha mereka. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i, beliau diriwayatkan berkata, seandainya tidak ada ayat di atas, niscaya saya melihat para hakim telah binasa. Akan tetapi Allah memuji Sulaiman karena dia menetapkan keputusan yang benar, dan Allah memuji Dawud atas ijtihad yang dia lakukan. Ayat ini adalah ayat tentang kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Dalam beberapa riwayat, kalau dalam tafsir Ar-Razi itu qala aksarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir meriwayatkan sejarahnya begini. Nabi Dawud ini, Nabi Sulaiman ini umurnya masih 11 tahun. Ya, 11 tahun. Yang menjadi raja adalah ayah beliau, yakni Nabi Dawud. Pada satu waktu datanglah dua orang yang sedang cekcok. Yang satu pemilik kebun, yang satu pemilik kambing. Pemilik kebun melaporkan kepada Nabi Dawud bahwasanya kambing-kambing yang dimiliki oleh temannya telah merusak kebunnya. Maka Nabi Dawud memberikan putusan kalau seperti itu, kambing-kambing itu harus diberikan kepada pemilik kebun, karena kambing-kambing tadi telah merusak kebun. Sebagai konsekuensi atau sebagai hukumannya, kambing-kambing itu harus diberikan kepada pemilik kebun. Itu sudah diputuskan.
Kemudian ketika mereka keluar bertemu dengan Nabi Sulaiman yang masih kecil, ihda asyrota, 11 tahun. Kemudian Nabi Sulaiman tanya, ada masalah apa kalian? Diceritakan. Lalu putusan Nabi Dawud bagaimana? Diceritakan pula. Ternyata Nabi Sulaiman beliau berkata, lau kuntu ana al-qadi laqadaitu bi ghairi hadza. Seandainya saya yang jadi hakim, putusan saya tidak akan seperti itu gitu. Akhirnya kabar ini sampai kepada Nabi Dawud, maka dua orang tadi dipanggil kembali. Sekarang Nabi Dawud memberikan kesempatan kepada Nabi Sulaiman. Udah Sulaiman, kamu sekarang yang jadi hakim, putuskan masalah kedua orang ini. Maka Nabi Sulaiman beliau berkata, idfa'al ghanama ila sahibil harsi fayakunu lahu manafi'uha minad durri wan nasali wal wabari hatta idza kana al harsu minal ammi al mustaqbal kahayatihi yauma aklin dufiat al ghanamu ila ahliha. Saya memutuskan begini, udah kambing-kambing itu hendaknya dikuasai oleh pemilik kebun selama 1 tahun, sampai tanaman itu menjadi baik kembali, normal kembali. Selama 1 tahun itu pemilik kebun boleh mengambil manfaat kambing. Kalau ada yang lahir, anaknya untuk dia, ada susunya, susunya untuk dia, bulunya untuk dia. Tapi setelah 1 tahun harus dikembalikan kepada pemilik kambing yang asli. Putusan Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman berbeda. Tapi dalam hal ini Allah menegaskan fafahamnaha Sulaiman. Kami memberikan pemahaman yang lebih tepat kepada Nabi Sulaiman. Maka ternyata putusan dari Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman ini yang lebih tepat adalah putusan Nabi Sulaiman. Dalam riwayat yang lain ada kejadian pula yang berbeda. Ada 2 orang wanita memperebutkan seorang bayi. Nabi Dawud memberikan putusan bahwasanya bayi itu milik yang tua. Ada perempuan yang sudah rada tua, ada yang masih muda, mereka berebut tentang bayi itu milik siapa. Nabi Dawud beliau memutuskan, oh ini milik yang tua. Tapi ketika Nabi Sulaiman mendengar hal itu, Nabi Sulaiman beliau menyampaikan, kalau saya yang jadi qadhi, saya akan memberikan putusan yang berbeda. Oleh Nabi Dawud diberikan kesempatan lagi. Akhirnya oleh Nabi Sulaiman diputuskan, kalau saya keputusannya adalah bayi ini harus dibelah jadi 2. Diberikan separuh untuk yang tua, separuh untuk yang muda. Wahai tukang jagal atau mungkin penjaga, ambilkan pedang, anak ini dibelah jadi 2. Ternyata pada saat itu yang muda menangis histeris. Udah saya nggak ingin, udah berikan kepada dia, saya nggak akan mempermasalahkan lagi. Dari situ akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan anak ini milik yang muda, bukan yang tua. Karena ketika anak ini mau dibunuh, mau dibelah jadi 2, yang sangat histeris bahkan melarang, bahkan merelakan haknya itu yang muda. Ini berarti milik yang muda. Ini adalah 2 hukum dari Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Tapi yang perlu digarisbawahi, dalam ayat ini Allah menegaskan wa kullan ataina hukma wa ilma. Keduanya oleh Allah telah diberi hikmah dan telah diberi ilmu. Tidak ada yang disalahkan. Putusan Nabi Dawud ya tidak salah, putusan Nabi Sulaiman lebih tepat. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan, seandainya tidak ada ayat ini, hakim yang memberikan putusan pasti salah semua, pasti rusak semua. Seandainya dari putusannya ada yang kurang tepat atau ada yang keliru, pasti akan binasa. Ternyata enggak. Kenapa?
Karena dari dua putusan yang berbeda itu tidak ada yang disalahkan. Ini menjadi ayat yang menjadi dasar bahwa ketika seorang ulama dalam memutuskan satu hukum, kemudian mereka berbeda didasarkan ijtihad yang berbeda, keduanya tidak bisa disalahkan. Satu contoh, kadang itu bertolak belakang. Imam Asy-Syafi'i beliau menegaskan sholat itu harus dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik itu mengatakan tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu mewajibkan, yang satu bahkan melarang. Padahal Imam Asy-Syafi'i murid Imam Malik. Makanya dulu itu ada sebuah pertanyaan Imam Masjidil Haram, Imam Sudes. Dia kalau kita lihat di video ataupun rekaman bacaan Qur'annya kan beliau tidak membaca bismillah. Jadi kalau kita membaca audionya itu kan bismillahnya orang lain baru alhamdulillah, seperti itu. Karena yang bismillah orang lain. Tapi ketika beliau hadir di Jakarta di Masjid Istiqlal, ternyata beliau itu membaca bismillah, Pak. Maka banyak orang yang bertanya, Anda kan kalau di sana nggak membaca bismillah, kalau di Indonesia kok membaca bismillah? Maka Imam Sudas menjelaskan, ya karena mayoritas di Indonesia itu bermadhab Syafi'i. Karena di Indonesia mayoritas masyarakatnya wajib membaca bismillah secara hukum. Oleh sebab itu beliau agar tidak menimbulkan fitnah memakai pendapat yang itu. Tapi bukan berarti kemudian dari kedua pendapat itu ada yang salah, tidak. Satu contoh dalam hadis yang sahih, pernah Rasulullah itu mengutus beberapa sahabat menuju ke satu tempat. Kemudian Rasulullah beliau menyampaikan, kamu jangan sholat sebelum kamu sampai di Quraidah. Ala la yusallina ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian saya tugaskan menuju ke Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Ternyata karena perjalanan panjang, belum sampai Bani Quraidah, waktu asar sudah hampir habis. Jelas ya? Karena perjalanan panjang, belum sampai Quraidah, waktu asar sudah hampir habis. Maka sebagian sahabat langsung fatahawwafa annasu fawatal waqti fasallu duna Bani Quraidah. Sebagian sahabat karena takut keluar waktu sholat asar, mereka sholat meskipun belum sampai Bani Quraidah. Sebagian sahabat karena perintah Nabi adalah jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, menunggu sampai dulu baru sholat di Bani Quraidah. Perintahnya satu, perintah Nabi satu. Tapi ternyata sahabat punya ijtihad yang berbeda. Yang satu sholat di luar Quraidah, yang satu sholat setelah sampai Bani Quraidah. Setelah itu selesai, ketika kembali di Madinah, maka dilaporkan kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu tidak menyalahkan keduanya. Semuanya tetap diakui sebagai sahabatnya dan semuanya benar. Makanya di dalam salah satu kitab tafsir, yakni tafsir Qurtubi, di sana disebutkan waqala jumhuru ahli sunnah, mayoritas ulama ahli sunnah berkata, wa huwa al-mahfudu an Malikin wa ashabi, dan ini yang terjaga dari Imam Malik dan sahabat-sahabat Imam Malik, bahwasanya mayoritas ulama itu berkata begini, innal haqqo fi masailil furu'i fit torfaini wa kullu mujtahidin musibun. Kalau ada dua perkara yang berbeda, yang benar itu mana? Maka yang benar adalah keduanya. Saya ulangi nih, Pak.
Jadi hukum itu tidak seperti matematika 2 tambah 2 sama dengan 3, pasti 3, kalau jawab 4 salah, enggak. Yang namanya hukum syariat itu kalau terjadi perbedaan selama didasarkan pada ijtihad yang benar, ketika berbeda kedua-duanya tetap benar. Setiap terjadi perbedaan, innal haqqo fi masailil furu'i fit torfaini, perkara yang hak dalam masalah furu' yang cabangan itu yang benar ya keduanya, dan setiap mujtahid itu benar. Makanya dalam ayat ini meskipun Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman berbeda, bahkan Nabi Sulaiman pendapatnya itu yang dipakai, tapi Nabi Dawud tidak disalahkan. Keduanya sama-sama dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini semoga bisa memberikan tambahan kepada kita semuanya. Dalam konteks ilmu syariat, dalam konteks hukum itu luas, kadang terjadi perbedaan. Semoga dengan adanya pembahasan ini kita menjadi lebih legowo, menjadi berbesar hati. Ya semoga ini bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa menuntun kita hingga kita senantiasa dalam perkara yang benar dan dimudahkan dalam ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.